Tamu saya kali ini, saya nyebutnya, she's a superwoman. Kalau ngomong tuh semangat, seneng banget. Dan saya bilang, Bu, bisa nggak kita harus ngomong? Karena situasinya memang lagi nggak boleh ditunda nih ya. Adalah konflik Rusia dan Ukraina. Dan bisa ditebak tamu saya ya, Connie Rahakundini Bakri. Semoga gua nggak salah ya. Enggak, hebat banget loh. Ini namanya pertama kali orang menyebutkan namaku dengan benar. Biasanya salah. Tadi di luar salah. Aku nih. Hafalin dulu ya. Makanya ngawinin gue susah. Bu Connie aja ya. Oke, Bu. Terima kasih Bu udah datang ke studio saya. Siap, terima kasih diundang. Ini kehormatan. Aku suka banget tempatnya. Boleh kalau mau beli-beli saham. NFT ya. Kita pakai NFT, dibayar NFT juga boleh. Bu, ini apa tiba-tiba ya ini sudah lama ya di orang kayaknya jadi dan akhirnya Vladimir Putin betul-betul mengerahkan tentaranya untuk menyerbu Ukraina. Yang orang tidak tahu, saya baca semua Bu, saya nonton CNN, saya nonton Russian TV, saya nonton TRT. Kan versinya berbeda tuh ya. Ya, tergantung perspektif. Perspektif itu, alasan penyerangannya itu sebenarnya menurut Ibu Connie apa sih? Menurut aku ya, sederhananya, memberi pelajaran kepada Amerika Serikat dan NATO. Oh iya, justru ke sana? Oh iya, bahwa dunia ini nggak boleh di-run oleh satu orang saja, atau satu negara saja, atau satu kelompok saja. Dan bahwa itu melewati case Ukraine karena dia udah kesel. Dan menurut saya wajar, dia kesel tuh dari 2008. Vladimir Putin? Iya dong. Kasus yang mana? Waktu USSR jatuh dan pecah, kemudian Lithuania, kemudian Latvia itu diambil NATO atau masuk ke dalam NATO, dia nggak apa-apa karena itu kan jauh. Tapi jauh-jauh hari dia udah bilang dong, Ukraine tuh jangan. Nah 2008 gitu ya? Ukraine dan Georgia diundang NATO untuk masuk ke dalam NATO. Di situ persoalannya. Di situ dia sudah bilang jangan. Dan dia bilang waktu itu 2008, Amerika Serikat be very careful. Lu kebayangin nggak posisi gua nih? Kalau gue masuk ke Meksiko, lalu gue taruh juga rudal gue di Kanada, perasaan lu seperti apa? Kata Putin. Nah itu yang gue rasain kalau lu ambil Ukraine. Gitu loh. Jadi makanya Ukraine itu menjadi hotspot. Yang kedua adalah memang kalau kita lihat sejarahnya Soviet dan Ukraine ya, kan mereka tuh asalnya dari Kiev. Yeah. Abad 9 itu kan Kiev dulu nih. Vladimir, makanya Vladimir is the same thing kan. Thing. Mereka akarnya sama. Akarnya sama. Jadi mereka dari Kiev. Udah gitu waktu mereka jadi USSR, si Moskow kota pertama, Kiev kota kedua. Kota kedua ya. Makanya semua hulu ledak, nuklir apa itu di sana, industri pertahanan di sana. Reaktor nuklir, Chernobyl ya. Jadi salah satu ya, dia kan punya banyak. Nah, tapi intinya adalah bahwa itu adalah kota yang penuh sejarah, ya kan. Kemudian penuh cerita lama dan historicalnya Rusia. Panjang ke belakang ya. Panjang, abad 9 lah kalau tertarik. Nah, tetapi kemudian ini masalah Ukraine juga nggak bisa dilihat seolah-olah masalah Putin. Kan orang-orang selalu menyalahkan dia mengambil Crimea, mengambil kemudian dua ini. Sebenarnya gini, kita mesti lihat Ukraine punya masalah juga. Ukraine itu waktu pecah, dia itu karena dia besar kan, 633 km persegi kira-kira. Terbesar kedua di Eropa. Di Eropa terbesar kedua. Setelah Soviet ya. Setelah Rusia. Jadi dia itu punya internal affairs. Nah makanya aku tadinya nggak terlalu peduli. Aku tuh orang yang nggak terlalu peduli orang mau ngapain juga di belahan dunia. Gue lebih peduli Indonesia menjadi apa gitu kan. Tapi tiba-tiba aku sadar loh, kita mesti belajar banyak dari posisi Ukraine dan Rusia hari ini. Karena Indonesia sama posisinya. Nanti aku cerita ya. Coba, Ukraine karena dia besar, sisi barat dan sisi timur tuh punya perbedaan. Orang di sisi barat merasa dia lebih Ukraine daripada Russian di sisi timur. Dia lebih merasa dia European. That's why they feel they like to go to EU, they are part of NATO. Tapi kalau di sisi timur dia merasa no, kita bagian dari gerang historinya Russian gitu. Makanya sudah sangat lain lah. Kemudian si rebelis ini juga ada di timur. Nah makanya buat Rusia itu menjadi daerah yang terus terang saja mungkin dia bikin untuk proxy kan tadinya. Supaya ada border yang menahan gitu. Sama seperti Crimea, itu kan menjadi penting buat Rusia gitu. Tapi saya tidak melihat bahwa ini akan semakin jauh. Nah, dia hanya mikir itu harus dia kendalikan. At the same time, si presiden ini, coba Volodymyr, dia kok kayaknya merasa udah dia memang dekat sama EU, dia merasa dia akan dalam bahaya terus deh terhadap Rusia. Makanya kemudian dia invite NATO untuk masuk.
Dan yang the bad guy sebenarnya nih kalau kita lihat ya memang juga Amerika Serikat lah. To be honest, saya harus ngomong kayak begitu karena kayak manas-manasin. Ya. Kalau kita baca berita-berita luar, semuanya merasa bahwa ini kayaknya ada orang yang bikin heboh aja deh. Tapi begitu kejadian terus lu kemana gitu kan? Sebenarnya kan kayak dipanas-panasin Amerika Serikat gitu. Nah, saya rasa Vladimir benar-benar bikin statement bahwa this time you cannot mess with me. Karena this is about Ukraine. Itu yang dia mau bilang. Makanya yang dia hajar abis itu sebenarnya ada dia buat adalah demilitarisasi kan. Semua kantong-kantong militer yang dia lumpuhkan sebenarnya itu. Nah, jadi memang hanya memberi pelajaran. Sekarang tinggal menurut saya adalah masalah waktu. Jadi kalau ada yang bilang perang dunia ketiga, not really. Kalau buat aku. Karena mau perang dunia ketiga atau enggak, sekarang Eropa mau ngalah enggak? Atau negara-negara barat ini. Karena buat aku lebih bahaya, dia di sanksi ekonomi, dia kan harus jualan terus si gas dan minyaknya. Ya, dia harus hidup dong, dan itu kan sumber pendapatan dia terbesar. Menurut aku di sini Cina tinggal nunggu nih, ke gua aja, betul nggak? Cina ya. Ke gua aja. Nah, ini yang terjadi. Yang tadinya dia Cina nggak pengen bangun strategic petroleum reserve, dia sekarang kepikiran bangun pasti. Apa sih strategic petroleum reserve di dunia ini yang punya cuma Amerika Serikat? Makanya Amerika Serikat di Utah kalau nggak salah yang sampai dulu tumpah-tumpah tuh kasusnya. Jadi dia tuh nyerang ke sana kemari, sebenarnya dia bikin strategic petroleum reserve. Nah. Dan Cina, semasif apapun dia bergerak, dia nggak pernah terpikir untuk itu. Dengan kans ini, kalau terlalu lama ini dihukum lah, saya pikir dia akan jadi smart. Makanya aku pikir matematikanya Putin jalan betul nih. Dan dunia akan mikir kalau sekarang Cina makin kuat dong. Yang tadinya nggak punya SPR, dia punya SPR. Nah, jadi menurut saya ini nggak akan sampai kemana-mana. Tapi menariknya juga, Putin at the same time mendisplay lah kekuatan Rusia di Mediterania. Itu memberi sinyal kepada Timur Tengah. Kamu juga jangan ikut-ikutan. Be very careful. Kalau gua gila, gua bisa acak-acak di Suriah. Gua sikat loh. Ya pokoknya bisa bikin heboh Timur Tengah kan. Saya kan bagaimanapun masih kontak dengan tempat saya dulu bernaung kan, INSS di Tel Aviv. Jadi saya masih dapat berita-berita dari mereka ya. Ya, yang terkini ini yang saya dapat kemarin pagi, mereka sedang duduk bersama. Si Abraham Accord itu kan 2018. Negara-negara Arab sekarang sedang duduk bersama Israel, sedang membahas membuat fakta pertahanan untuk Timur Tengah. Bikin baru? Lagi bicara ya. Artinya mau di sini saya bilang, ini akan muncul apa yang dulu Pak Martin Natalegawa bilang, regional equilibrium. Regional equilibrium, keseimbangan kawasan. Betul nggak? Keseimbangan kawasan. Jadi nggak boleh kawasan itu berat sebelah. Contoh hari ini Indonesia, makanya saya bilang dalam konteks Ukraina dan Rusia, saya mau tarik ke Indonesia. Bedanya apa kita sama Rusia hari ini? Kita dikelilingi FPDA, ada Singapura, ada Malaysia, ada Australia, ya kan? Kita dikelilingi The Quad, ada India, ada Jepang, ya kan? Ada Australia lagi, ya kan? Ada UK, kita dikelilingi lagi AUKUS. Nah ini kan semua sebenarnya root-nya sama. They are NATO family dong kalau kita mau tarik roots-nya. Jadi once dia bergabung interoperabilitas saja itu kan, tinggal menggabungkan itu semua, ya artinya kita dikepung. Kita lihat aja kita. Di sini Australia, di situ Filipina, di sini siapa? Kan coba posisinya. Yang kedua, posisi Ukraine hari ini coba kita lihat Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Memang Indonesia Barat belum pro China, nggak ada yang melihat Indonesia Barat merasa Cina nggak. Tapi coba perhatikan Indonesia Timur. Saya baru jalan dari sana kira-kira berapa bulan yang lalu. Hampir semua daerah Indonesia Timur, when I met them, mereka bilangnya we are Pacific Islanders. Pasti pernah ke sana kan? Jadi Maluku, Timor itu semua ke sana. Papua, dia merasa dia Pasifik, keluarga Pasifik. Melanesia, ya kan? Polinesia. Jadi menurut saya ini kalau kita biarkan ini akan terjadi sama seperti nanti di Ukraine di sisi timur. Gitu. Apalagi sekarang ada AUKUS di sini kan, ada Australia. Gitu. Iya. Saya tadi sempat baca, Bu. Saya bilang, wah tamu saya ini kan orang yang sangat knowledgeable gitu. Saya juga baru sadar bahwa ternyata yang Ibu bilang tadi, dulu mereka bersatu dalam Kiev. Jadi dulu pernah yang nguasain Rusia, pernah bawa Rusia itu di bawah juga dari Ukraina. Dan ternyata dulu Ukraina itu Belarus, mereka bertiga kan? Belarus. Gede banget. Ada yang bilang juga dari salah satu, kalau nggak salah dari salah satu site-nya Jerman, apakah ini ide, mungkin juga Biden baca itu ya, atau dengar itu. Seolah-olah Putin mau menghidupkan lagi Soviet zaman dulu. Kita mesti ingat ya, sebenarnya kalau deep down inside, I don't know ya, I met him once, tapi aku nggak pernah ngobrol panjang sama Putin itu. Cuman kalau aku perhatikan, dia itu waktu KGB, tembok Berlin roboh.
kalau saya bilang dia bukan akan bikin lagi tembok Berlin, tapi the painful melihat negaranya hancur gitu. Berantakan gitu. Makanya buat saya tuh awareness dia kan jauh hitung waktu, dia udah umur berapa sih, udah berapa kali jadi presiden, belum tentu lagi dia akan survive. Jadi menurut saya masalah Ukraine ini buat dia sekarang udah hidup mati deh. Udah my core interest, my core of national interest gitu in Putin perspektif. Makanya walaupun semuanya terkaget-kaget itu kan apa ya? Siapa sih nggak kaget serangan fajar? Iyalah. Tahu-tahu dia ada satu jeger gitu. Selesaikan semua. Kita pikir cuma gertak-gertak aja ya gertak sambal kan? Dia cukup lama. Malah dia dalam berapa bulan sebelum dia bikin statement dia tidak akan pernah invasi Ukraine, ya kan? Memang dalam hari ini pun itu dia tidak dianggap invasi. Dia invasi. Karena kalau invasi nggak begitu caranya, masuk aja dia langsung semua serbu. Ini kan enggak. Dia kayak bikin warning gitu. Dan dia menjaga tidak di sisi barat. Iya kan? Dia akan tahu ini negara-negara fakta Warsawa dan negara EU ini akan terganggu. Tapi as a warning, this is the good one. Dan kalau kita perhatikan Jerman sangat hati-hati karena ada apa-apa Jerman paling mati loh. Iya kan? Jerman paling pusing. Jerman, Prancis itu menurut saya akan paling suffer kalau ini terus berkepanjangan. Kenapa? Karena apa? Supply energi terganggu. Bayangkan sama Pak Helmi ya, kalau ini terjadi di Desember kemarin. Udah bagus di Putin bikinnya sekarang, dingin tapi nggak terlalu dingin. Iya, kalau di mana Eropa perlu sekali energi ya. Dan lain-lain kan mati banyak ya. Mati banyak itu. Gitu. Ini banyak orang pengagum Putin gitu dengan segala macam ya. Coolnya, ada yang kagum karena dia naik kuda. Karate. Kalau aku sih paling suka naik kuda telanjang. Telanjang, kayak Highlander gitu ya. Presiden Amerika udah ganti berkali-kali dia tetap bertahan. Ya. Paling turun sebentar wapres, naik lagi. Naik lagi dan dia pinter banget dan nggak bisa digertak ya. Dia nggak ada takut-takutnya tuh. For me, dalam perspektif ya, karena sekali lagi pribadi. Pribadi ya. Saya merasa benar dunia ini nggak boleh nggak berimbang seperti ini. Karena waktu aku ke Bratislava dan I have meeting with Madeleine Albright, itu dia dengan PDA, of course lah United States ya. Dia bilang dunia itu hanya terbagi dua, coalition of the willings, which is United States, aliansi dan kawan-kawan. The rest of the world, mau Iran kek, mau Indonesia kek, mau abu-abu, lu mau merah, mau ungu, pokoknya lu itu coalition of the non-willing. Jadi nggak ada yang dia ukur derajat yang ini, nggak ada. Sebenarnya di mata dia, you are with us or against us. Nah, permasalahannya adalah terus dia mau kontrol sampai kemana dunia ini. So for Putin, dia kayaknya menunjukkan, you have limit loh. Itu. Iya kan? Dan ini sebenarnya momentum menurut saya, ASEAN ini mau kemana? Karena ASEAN ini menurut aku torn apart ya. Ya, you have a brother lah, dia dubes dan lebih tahu ya. Tapi maksud aku gini, ASEAN ini kita punya political security leg. Apa selain ADMM meeting, Navy to Navy talk, Air Force to Air, semua talk. Doing-nya tuh di mana? Nah, dengan keadaan seperti ini kayaknya kita mesti berpikir sesuatu. Yang kedua, somehow aku nggak suka cara negara barat mendrive kita anti-China. Kalau kita mau jujur, persoalan China dengan Amerika kan persoalan ekonomi. Iya. Betul nggak? Kenapa merembet kemana-mana ya? Nah, kedua persoalan teknologi. Bahwa kemarin si Amerika kecolongan secara ekonomi, kemudian kecolongan secara teknologi. IT ya. Kalau orang sudah bilang tuh mau pes keyang, keselnya gue buang kemana? Laut Cina Selatan deh. Orang takut-takutin. Ada Cina udah bikin apa, melanggar ini jadi gede gitu. Kan. Kayak kemarin Cina melewati ini loh Pak Helmi, baca nggak yang pesawat tempur Cina melewati adisnya Taiwan? Makanya Trump bilang, wah abis ini Taiwan akan, yang enggak lah adis kita juga setiap saat dilanggar sama Australia. Gitu. Tapi lucu juga ya Bu ya, di Dewan Keamanan PBB pada saat ini ya, di sidang mereka Rusia menolak untuk ini ya, dan kemudian ada yang abstain. Yang abstain itu menarik ya, Cina, India, Uni Emirat Arab. Dan yang paling buat Moskow kaget adalah India. Dia nggak nyangka India. Kalau Cina oke lah, semua tahu lah Cina sama Rusia kan dia. Tapi India tiba-tiba membenarkan posisi dia itu menarik loh. Kalau jumlah penduduk bayangin Cina sama India ditambah tambah Rusia gitu. Kalau Putin Indonesia masuk, waduh keren. Itu keren. Amerika, ada lawan nih ternyata ya. Ada lawan besar. Iya. Dan ini menarik, makanya Indonesia harus ambil momentum. Dan itu kenapa saya misalnya dalam beberapa wawancara saya bilang Indonesia jangan tiba-tiba main kondam-kondem aja. Ngerti dulu nih ceritanya apa gitu. Karena tergantung perspektif nih gitu. Kalau dari perspektif Putin yang dia itulah pemimpin untuk betul-betul national interest-nya Rusia, apa yang dia buat in the name of national state, for the national state, of course you gonna take the same position. Jadi ini ada orang yang mengatakan bahwa this is good gitu, bahwa untuk menjadikan, saya kaget tadi statement Ibu Uju mengatakan bahwa ini memang Amerika harus kasih pelajaran. Kalau lo itu
nggak bener juga ya, terlalu too much, too much gitu, beyond gitu Beyond, ya, ya, apa betul. terlalu arogan. Dulu ya. kita punya pemimpin yang bisa balance itu, namanya Presiden Soekarno. Iya. Dan Presiden Soekarno itu bisa main, kalau kita bahasa gaul kita tuh main cantik. Iya. Can you imagine that time ya, kita tuh baru merdeka. Iya. Istilahnya negara masih bego lah, betul nggak? Masih very young. Dia bisa pegang Rusia di tangan kiri, Iya. Amerika di tangan kanan. Iya. Nah, ini yang saya bilang sekarang, kalau kita mau tetap bertahan terhadap non-blok kita itu, Iya. kita mesti punya pemimpin dengan kualitas itu. Iya. You cannot say your words you are non-blok, tapi semua tindakan kita itu adalah pro to United States atau NATO gitu. Contoh nih, with all due respect ya, saya tidak merasa lebih pintar dari Menteri Pertahanan, enggak. Tapi saya sekarang bingung dengan pembelian senjata kita. Coba kita perhatikan. Frigate dari UK, frigate dari Italia, 2 jenis lagi. Frigate dari Jepang, kapal selam dari Prancis, heli tempur dari Jepang. Coba Jet. ini, ya kemudian F-15. Yang kalau bahasa sederhananya, sekali kita diblok ya semuanya itu nggak bisa bergerak udah, ya kan? Iya. Iya. Itu yang saya bilang. From the same block ya. Ya, kenapa kita masih bilang kita itu non-alignment? At the same time, Kemlu nggak punya kemampuan mengontrol Kementerian Pertahanan, ya kan? Atau memberitahu Kementerian Pertahanan, look, we have to be balanced gitu. Contoh nih misalnya, kalau memang kita balance, kenapa kita nggak beli Jiannya Cina? Jadi kalau ada apa-apa ini di blok, atau kalau memang tidak mau dengan Cina, kita harusnya punya Menhan yang berani kayak Menhannya India. India juga kena katsa. Peraturan katsanya itu membuat India tidak boleh lagi punya Sukhoi. Tapi dia stand up. Gue perlu katsa. No matter what, gue perlu katsa nih, gitu kan? Dikasih akhirnya. Maaf, bukan perlu katsa, perlu pesawat-pesawat Amerika gitu kan? Jadi perlu Sukhoi. Jadi artinya akhirnya dia bilang bahwa saya perlu Sukhoi. Jadi katsa lu tuh gak bisa berlaku di gue, itu urusan lu. Kira-kira kayak gitulah India. Iya. Nah, menurut saya suara-suara yang penuh keberanian seperti ini, sikap yang penuh keberanian seperti ini harus. Karena Indonesia itu betul-betul, kalau saya percaya itu kita tuh global axis ya. Ya nggak, apalagi kan sekarang abad Indo-Pasifik. Jadi kalau kita nggak punya leader yang berani mempositioning, saya bukan saya tidak merasa sekarang tidak berani posisi, tapi maksud saya posisi yang lebih jauh. Kita mau apa sekarang? Taiwan. Taiwan is our hotspot ya. Iya. Kalau mau jujur, selesaikan Taiwan atau 9 days line ini mudah. We have to talk to Taiwan. Kenapa Pak Helmi? Saya itu sekolah perang saya di Taiwan. Jadi all the document of Nansha, Spratly, whatever island di sana itu dibawa sama Chiang Kai-shek itu ke Taiwan. Jadi all the document is there. Mau Cina teriak apapun dia pernah ini militer dari zaman dinasti Tang ada laporan-laporan dia masuk jaga militer, kapal semua catatan itu ada. But not in Tiongkok. Di Taiwan. Jadi maksud saya untuk isu Laut Cina Selatan yang diramaikan seolah-olah Cina klaim, itu yang pertama klaim kan Chiang Kai-shek 11 malah. Kemudian Cina mengambil. Nah, menurut saya di kawasan kita ini jadi kayak gini loh. Ada orang yang percaya bahwa udahlah airnya biar tenang lah, jangan bikin goncang gitu. Tapi sebenarnya dia bergolak. Makanya itulah dimainkan terus kan seolah-olah isu LCS ini adalah invasi Cina besar-besaran ke seluruh dunia lah. Kira-kira bahasanya kan digambarkan demikian gitu. Padahal enggak. Nah, tugas aku kan aku dosen ya Pak Helmi. Aku tuh bukan pengusaha, bukan apa ya. Tugas aku dosen. Jadi aku tuh cuma pengen let's see one problem itu dengan holistic approach. Coba tanggalkan dulu prasangka gitu kan, atau slogan-slogan ya, namanya slogan pasti dibangun lah. Coba kita redam dulu dan memahami. Nah, momentum Ukraine ini menurut saya momentum besar untuk Indonesia belajar. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Apa yang harus kita manfaatkan dari momentum Ukraine? Pertama kita harus jujur membereskan masalah internal affairs. Makanya aku bilang mau Rusia invasi atau tidak, Ukraine itu pasti pecah pada satu titik. Bayangkan satu negara punya dua keyakinan yang sangat berbeda, apalagi bahasa ya. Bagusnya Indonesia itu oleh Bung Karno disatukan bahasa kita. Can you imagine kalau waktu itu kita nggak punya Presiden Soekarno yang mampu mencatukan bahasa? Wah bahaya bener dong, bahasa sana, bahasa timur, kita bahasa barat beda. Ratusan bahasa ya. Kemudian dia punya masalah bahasa, dia punya masalah tadi kedekatan yang berbeda. Ya kan, satu ngerasa lebih Eropa, satu lebih ngerasa lebih Rusia gitu. Nah, tapi bibit-bibit tadi yang saya bilang bahwa di Papua, di Indonesia Timur sudah ada merasa they are not Indonesians, they are Pacific Islanders. Mumpung masih ide dasar nih, belum terformasi betul menurut saya, itu harus kita sikapi baik-baik. Karena internal affairs itu akan pengaruh sangat. Gitu ya? Ya. Oke, jadi ini tinjauan geopolitik sebenarnya Bu yang diperlukan ya.
Geopolitik. Geopolitik. Makanya kalau Presiden Soekarno pernah bilang pemimpin itu harus paham geopolitik. Saya kira benar. Betapa pentingnya. Dan nggak bisa kebijakan luar negeri itu dianggap kayak Bible itu atau kayak Quran. So, forever and ever ini gitu. Nggak bisa. Karena dunia itu kan bergerak, fluid gitu. Jadi ya kebijakan politik luar negeri kita harus fluid. Gitu. Manfaat apa yang kita bisa manfaatkan kalau ada manfaat dari konflik ini? Dari case ini. Adakah manfaatnya? Buat saya itu menarik gini. Kita ini kalau perang modern kita perhatikan ya, di dalam era perang modern seperti ini saya kaget. Perang Rusia Ukraine ini masih ada dogfight nggak? Iya. Hajar-hajaran. MiG ngejar Sukhoi. Terus benar-benar head to head gitu. Ini mungkin perang terakhir yang kita akan lihat model begitu gitu. Itu karena menunjukkan ketidakmampuan Ukraine kan. Tapi bukan dia nggak bagus loh, fighter dia ada yang canggih banget yang bisa jatuhin 6 Sukhoi. That's crazy. I mean dia bisa jadi pahlawan tuh. Yang mau saya bilang bahwa begini, apakah sudah betul sekarang sistem pertahanan Indonesia? Misalnya sekarang kita sedang sibuk bangun bela negara. Ya kan di beberapa kabupaten ada berapa ratus anak-anak dikasih senjata. Apa itu harus kita siapkan gitu? Kenapa sih kita nggak berpikir lebih advance misalnya ya? AUKUS itu sebenarnya dia walaupun fakta pertahanan, tapi dia starting with teknologi. Dan yang dia kunci itu airspace, cyber, itu dua dulu. Baru kemudian senjata-senjata lain. Jadi menurut saya perang ke depan itu ya udah sebelum bergerak lu udah gua kunci, harusnya kan begitu. Itu yang saya bilang sebenarnya Ukraine sama Rusia tuh nggak berimbang. Kalau Rusia mau sih wipe out itu Ukraine in second lah. Ya, tapi dia cuman buying time saja dan oke lah lu punya itu, oke lah gua layanin gitu. Zaman segini masih dogfight. Walaupun kaget juga saya, Ukraine itu ternyata angkatan bersenjatanya cuman kalah dengan Rusia jumlah orang ya. Besar sekali, karena ini kan negara besar, wilayah luas, penduduk banyak, lebih dari 40 juta. Iya, tapi secara teknologikal dia jauh gitu. Iya. Gitu. Waduh. Saya mencoba tadi, kan alasannya karena ada sekitar 17% orang berdarah Rusia menjadi penduduk Ukraina yang ada di timur gitu. Jadi alasannya karena mereka berontak, mereka minta merdeka, sudah dianggap merdeka oleh Putin ya Bu ya. Makanya itu alasan Putin untuk masuk ya. Sebenarnya tadinya saya pikir Putin itu nggak akan terlalu jauh ya. Dia paling akan cuma sampai sana. Tapi mungkin rupanya dia juga melihat ini kok lama. Atau dia juga trying untuk ini aja. Bener nggak teori gua bahwa NATO nggak akan gerak, Amerika akan. Kayaknya itu juga dia mau liatin. Coba Ukraine, sampaikan kemarin statementnya kan. Semua meninggalkan kami. Iya, Volodymyr mengatakan being abandoned gitu ya. Iya, abandoned. Gitu. Terus dia pakai baju militer turun. Iya, dia bilang sih nggak cukup sanksi-sanksi aja. Dan ternyata negara anggota NATO juga berpikir ya. Jelas Pak Helmi, ini yang satu lagi kita belajar. Ternyata after all, manusia itu memang egois. Jadi negara pun jadi harus egois. Dalam arti your national interest itu apa? Nggak perlu dulu Amerika ngomong apa, nggak perlu Cina ngomong apa, nggak perlu PBB ngomong apa sekalipun. Apa sih your national interest gitu? Makanya buat Putin, ini national interest gua. Udah gue bilangin dari tahun 2008, ini tahun 2008, sekarang 2022 gitu. Lu bandel banget sih. Nah, itu loh. Tapi menurut aku, this is a good, memang aku nggak membenarkan invasinya ya. Jangan salah nih, secara hukum internasional, secara apapun, invasi itu tidak dibenarkan. Tapi trying to understand Putin perspektif, dan saya menarik garis bahwa, ini yang dulu dilakukan Bung Karno. Menyeimbangkan dunia. Waktu itu kalau nggak ada Bung Karno, bisa bayangin nggak? Sejarah udah berubah sangat, nggak seperti hari ini. Bung Karno itu dan bloknya sangat berhasil loh, membalans kawasan. Asia Afrika itu ya? Iya, Asia Afrika. Coba. Nah, sekarang siapa leader kita yang akan muncul di Asia atau di Indo-Pasifik, let's call it Indo-Pasifik, yang akan bersifat seperti itu? Dalam harapan saya menaruh harapan besar kepada negeri ini. Satu, dia ada di Axis tadi, dia ada di tengah Samudra India dan Samudra Pasifik, ya kan? Dia menguasai UNCLOS. Ya kan, dia menguasai Silent of Communications yang nyawanya dunia, Selat Malaka, kemudian Lombok, ya kan Makassar, yang nanti ibu kota negara menjadi selat important juga, kemudian selat lain. Saya tuh pernah ikut rapat dan sering waktu itu dikirim oleh Kemlu ke rapat misalnya New Delhi Dialogue. Di Delhi Dialogue itu saya sama Pak Sabam Siagian, saya ingat kami berdua diutus oleh Kemlu. Sangat menyakitkan di depan para menhan waktu itu semua ya, ada 9 menhan kalau nggak salah, apa 11 menhan. Itu dasar The Quad mau dibikin oleh Jepang, oleh India, Australia dan United States. Jadi saya ngacung tuh. Saya mau tanya, aku bilang, apa konsepnya The Quad? Salah satunya kalau buat Jepang itu adalah protecting your Silent of Communications. Jadi misalnya nih kapalnya Jepang sedang masuk ke La Perouse, mau masuk ke arah Selat Malaka, dari sini dia melihat ada ancaman, dia boleh The Quad ini nyerbu yang ada di Selat Malaka ini. Konsepnya gitulah. Pokoknya mereka berempat bisa menghampiri siapapun yang dianggap mengancam di antara 4.
Saya langsung acung dong. Jadi berarti kamu lagi ngomong Selat Malaka atau Selatnya Indonesia kan? Saya bilang gitu. Karena mau lewat mana, masa tiba-tiba muter ke atas kan nggak mungkin. Kenapa kamu nggak invite Indonesia masuk The Quad? That is my question in that meeting. Tahu nggak jawabannya apa, Helmi? Iya. Yang jawab tuh admiral dari Jepang. Mohon maaf, your navy capability itu nggak bisa balance kita. Itu rasanya ya, saya mau nangis Pak Helmi. Maksudnya gimana? Nah, saya dari titik itu ya Pak Helmi ya, aku merasa ini ada yang salah sama bangsa ini. Bangsa ini tuh kurang menghormati sejarahnya. Mengagumi ya, wah diangkat Sriwijaya lah, Majapahit lah, wah Sultan Agung Ina itu. Tapi setelah itu? Disitulah kemudian tadinya saya nggak suka sejarah, saya jadi belajar sejarah. Dan karena saya perempuan, saya akhirnya jadi cari siapa sih tokoh-tokoh perempuan zaman dulu yang hebat. Dan ketemulah saya Ratu Kalinyamat. Bayangkan Ratu Kalinyamat itu dari Jepara. Jepara itu segede apa sih hari ini? Coba aja ke Jepara. Tapi dia bisa mengontrol. Waktu zaman itu yang paling gila itu kan Portugis. Iya kan? Spanyol. Di sebelah sini dia protek Maluku. Kesultanan Maluku. Makanya saya kemarin launching buku dengan gubernur Maluku. Pamurat. Karena itu benteng yang dipertahankan oleh Ratu Kalinyamat. Kemudian di sebelah barat dia mempertahankan Aceh. Padahal Sultan Aceh itu partnernya Ottoman. Can you imagine? Ottoman kok dia minta tolongnya perempuan ini gitu. Akhirnya kita gali nih sejarahnya. Ternyata dia punya industri pertahanan besar sekali. Satu tahun itu dia bisa melahirkan 40 kapal perang. Dan Pak Helmi Kalinyamat. Wow. Dan waktu itu dia disupport oleh industri lain. Kan dia ada Semarang. Ya, jadi itu bisa kalau kita bilang fakta industri pertahanan. Nah, dia udah bangun tuh dengan Semarang, dengan Bone. Dengan Bone juga coba. Nah, terus yang lebih hebat lagi, dia tuh membangun semacam fakta kecil, ya kan? Dan lebih gila lagi, ketika Portugis lihat kapalnya, itu ada suratnya saya lupa namanya. Dia nulis, nanti saya kasih ya buktinya. Itu otentik loh. Kita ketemu dokumennya di Portugal. Double Kirk? No, namanya bukan. Namanya susah banget deh. Bukan, nanti deh. Orang Portugis? Orang Portugis. Oke. Tapi dia bilang, dia laporkan ke Raja Spanyol. Waktu itu kan Portugis masih dibiayai Spanyol, remember? Dia bilang gini, King pokoknya, kamu pasti kaget. Kita ngeliat kapalnya aja udah mau kabur. Jadi kapalnya Kalinyamat itu bisa memuat 1.000 orang. Masya Allah. Jadi dalam bahasa saya sekarang, kayak kita lihat kapal induk Amerika, gitu loh. Zaman itu ya? Zaman itu. Di mana galangannya, Bu? Di Jepara. Tadi ada Semarang juga, masih kemudian ada kan? di Bone. Nggak ada semua, tapi di authentic dokumen, ini kan dokumen asli dari, nah ini juga, kita juga punya sistem archive yang very bad. Can you imagine, bahwa sejarah kita harus nyari ke archive. Betul. Saya nyari Sriwijaya itu dapatnya di Kamboja. Saya orang Palembang, susah sekali mencari. Orang Palembang, Kamboja. Kamboja kayak kesana, dia punya. Jadi kadang-kadang kita tuh archive kita that bad, sampai sekarang akhirnya waktu, saya tuh kenapa akhirnya dengan, saya sebenarnya dibantu oleh Mbak Reri, jadi lucu nih. Tahu Lestari Nurjat, wakil ketua MPR. So one day, aku teman sama dia di MIT, gengnya Helmi lah pokoknya. Satu hari aku lihat ke Jepara, aku kan tiba-tiba gara-gara jatuh cinta sama Kalinyamat yang nggak aku kenal ini, I want to see her tomb dong, dicari di Jepara. Jadi aku tuh bawa mobil ke Jepara. Di tengah jalan gue lihat ini kenapa ya semua bus ada foto-fotonya Mbak Reri. Rupanya Mbak Reri itu caleg. Caleg dari situ. Oh, dapilnya dia. Dapil dia. Aku langsung telepon, "Mbak, sejak kapan lu jadi main politika?" Ya kan? Aku tahu banget dia nggak mau banget kan. Dia ketawa-ketawa. "Lagi di mana, Mbak?" "Gue lagi di Jepara mau Kalinyamat." "Ngapain lu Kalinyamat?" Ternyata dia lagi di Jepara. Pendek cerita, rupanya Mbak Reri pun punya, karena itu daerah dia. Dia juga merasa sakit hati, dia perempuan hebat, kok dikecilkan gitu loh, dengan cerita-cerita aneh lah tentang Ratu Kalinyamat. So kita berdua berkayaknya collab gitu loh. Akhirnya bikin dari Universitas Tri. Akhirnya dapatlah kita sekarang sudah jadi dokumennya, nanti saya share bukunya tentang perjuangan dia. Nah, intinya mau saya bilang adalah Indonesia tuh harusnya mampu melihat itu seperti Bung Karno mampu melihat itu. Makanya Bung Karno tuh menurut saya kayak punya confidence ya yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dia bukan cuma naik panggung dengan pemimpin dunia foto-foto narsis-narsis, no. Dia shaping their thinking. Beda loh. Sekarang juga banyak pemimpin kita foto sama ini, foto sama itu juga banyak. Selfie. Tapi bukan itu poinnya. Dia yang shaping coba. Ya Papua itu kalau terjadi perang waktu itu, Kennedy kan langsung bilang udah stop. Jangan gila deh. Ini militer terkuat di bumi bagian selatan. Bayangkan kita baru merdeka menjadi sekuat the most powerful. Ngatur dunia. Ngatur dunia. Itu pemimpin yang ngatur dunia. Non-blok kita yang mimpin. Non-blok kita yang pimpin. Idenya kita. Coba, Bu Megawati itu umur 14 tahun kalau nggak salah. Dan saya dapat cerita ya dari Sekjen PDIP. Jadi Bu Mega itu dididik oleh Bung Karno untuk pakai kebaya dan tanya dan ngobrol dengan para pemimpin. Jadi istilah selfie ini sekarang itu ada zaman yang salah bahwa kita kemudian ada foto
Kayaknya udah sesuatu banget. Ini enggak. Dan setelah acara, Bung Karno akan nanya, tadi Tito ngomong apa? Tadi ini ngomong apa? Jadi pendidikan politik itu sudah ada. Dan everyone respecting him. Everyone respect. Ya. Kita keliling dunia ya, ada orang. Ya kita masih terasa lah ya, sopir taksi, where are you from? Oh, Soekarno. Betul. Ya, ya. Jalan di Korea ada yang namanya Soekarno dulu. Ya. Korea Utara kan kalau nggak salah. Kalau boleh ke Korea Utara kita melihat tuh jalannya. Saya nggak boleh masuk. Iya, ya. Nggak boleh. Ya. Oke, kembali ke Ukraina ini. Ya, ini mungkin akan panjang ya. Tadi saya baca statement, pokoknya Putin mengajak, ayo pokoknya kalau bisa dikudeta itu Volodymyr, dan dia baru menganggap itu selesai. Panjang tidak panjang, makanya saya bilang tergantung keputusannya Barat. Iya kan? Ya. Nyerah nggak lah? Akhirnya admit nggak bahwa ini nggak main-main gitu. Iya. Bahwa dia akan selesaikan dengan minta dia di exile si siapa? Volodymyr. Atau kemudian dia berhentikan lalu dia bikin semacam perang proxy atau apapun juga saya nggak tahu, ya kan? Boneka ya. Tapi intinya boneka. Yang penting presiden Ukraine itu harus yang setidak-tidaknya respect Russia. Ya. Bukan menganggap lebih Eropa, lebih EU daripada merasa lebih part of the Russia. Jadi pokok pangkalnya kenapa Putin terganggu itu karena Volodymyr udah memberikan isyarat ya, walaupun negerinya sendiri rakyatnya tidak semuanya juga setuju sepakat, ya, bahwa dia akan lebih memilih ke NATO dan EU. Tapi kalau kita lihat dari ini memang dia kelihatannya memang pro EU. Iya kan? Kelihatan. Betul, itu membuat sekali. Putin agak tersinggung ya. Kalau pro EU-nya nggak apa-apa secara economically. Yeah. For him dia understand But banget NATO lah. is another thing. Tapi NATO is another thing. This is about defense gitu loh. Defense, dan lu di sebelah rumah gue gitu kan bahaya. Ganggu gue aja. Ganggu gue aja. Iya. Itu perspektifnya. Kalau dia bikin ekonomi besar dengan EU, dia diam aja nggak ada masalah. Itu kan pipa yang kalau nggak salah ke Jerman itu melewati bawahnya ya soilnya Ukraine. Ya. Iya. Itu. Jadi dia nggak masalah. Cuman juga, begitu turun NATO itu udah. Dan dunia yang jadi wait and see karena dua negara besar sedang bertikai. Ini kan sumber mineral, sumber biji-bijian, resource semua. Betul. Jadi energi. Pertanian Ukraina itu sangat, luar biasa ya. Betul, luar biasa. Ini belum. Kalau saya sih cuma nggak mau lama-lama karena Kiev itu kan bagus ya. Jangan Kiev sampai kenapa-napa gitu. Indah banget ya Kiev. Indah Kiev itu. Jadi maksud ya moga-moga nggak lama-lama, dan saya berharap betul-betul bahwa akhirnya negara Barat utamanya itu mengakui lah. Iya. Oke, kita sekarang mengerti posisi kamu bahwa dunia itu memang mesti balance. Misalnya ada yang berani ngomong gitu kan keren. Misalnya PBB bilang begitu dong. Oke, kita lihat Putin tuh mungkin menunjukkan begini. Dan jangan pernah lah. Duduk bareng lah, berunding. Ini nentuin tempat berunding aja lagi ribut. Satu minta di Minsk, satu minta di Warsaw. Nah mungkin itu menurut saya nggak dua-duanya karena perjanjian Warsaw failed. Perjanjian Minsk 2 kali loh. Gagal Minsk 1, juga. Minsk 2 gagal. Menurut saya harusnya jangan nggak dua-duanya deh. Cari aja daerah baru yang lebih indah kali. Jakarta aja lah. Bali betul. Ya kita ramein Bali. Iya, kan keren. Betul nggak? Indonesia ambil posisi tuh. Mestinya, kita damaikan gitu. Ada siapa tuh profesor mengatakan mestinya Indonesia mengambil peran nih. Bisa nggak menurut Mbak Koni? Itu tadi saya bilang, bicaralah tapi speak up. Iya. Ini mirip dengan Indo-Pasifik. Kalau ada misalnya kemudian Timur Tengah bikin fakta, Indo-Pasifik pasti harus bikin juga, ya kan? Lalu siapa yang menurut aku de facto kita dekat sama Cina? Iya. De facto loh. Ya. Iya, jadi kita jangan jadi tiba-tiba anti Cina juga gitu. Iya. Nah, jadi duduk kita coba lihat peta. Karena kalau nggak lihat peta orang ngerasa saya halu. Padahal kalau dia lihat peta dia baru sadar ya juga gitu. Iya kan? Permasalahan orang kita itu kalau bicara nggak pernah lihat peta, jadi dia susah ngebayangin gitu. Terus kalau ngebayangin Cina gimana gitu gimana ya? gitu, kayaknya dia kayaknya jahat banget. Sementara yang dia pakai dari atas sampai bawah sampai HP Cina semua. Ngeselin kan? Iya kan? Jadi hipokrit, gua nggak tahan deh. Ini boleh minum nggak? Iyalah, dalam iPhone aja Cina semua isinya. Cina semua. Dan kalau ngebayangin Amerika kayaknya gimana lagi kan? Padahal Amerika jauh banget. Ada yang sampai yakin betul bahwa kalau Indonesia diapa-apakan, Amerika akan maju. Kalau aku jadi Amerika, siapa lu? Gue jadi lagi pusing. Ya kan? Coba kita lihat dalam negeri Amerika Serikat. Aku belum ke Amerika akhir-akhir ini. Tapi semua temanku yang sana, cerita Amerika beda banget loh. Oh iya? Aduh, jadi apa? Jadi Islam ya. Jadi Oh iya. Aduh. Oh iya. Saya kaget. Karena di public park gitu ya. Banyak homeless gitu ya. Mereka pakai mobil Pak Helmi. Oh, udah iya? tinggal di mobil. Iya. Saya lihat beberapa video, mereka tinggal di mobil. Bukan orang susah loh. Ada direktur ini, tapi memang udah nggak ngejar keuangan. Kan ngeri. Bayangin, saya berapa tahun yang lalu aja ke San Francisco itu, Union Square itu, so many homeless. Nah kan?
So many homeless. New York sekarang New juga York kayak ya. begitu. New York, LA. Iya. Aduh. Jadi jangan ke Amerika dulu deh. Enakan Indonesia lah. Kita ke ini aja Pak, kita ke Portugal, kita Kalau ngurusin ke Portugal, sejarah. ya, kita punya ya. Iya. Kan Bapak lagi ngurusin Enrique. Saya Enrique, Nah. jadi saya minta dukungan juga. Enrique kita Siap. lagi akan bikin, ada novelnya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kemudian akan kita bikin mini series. Saya nggak peduli ya mau apa gitu, saya pokoknya angkat ke internasional. Kalau ada orang Indonesia asal Ambon, Mengelilingi. Enrique adalah orang pertama yang melingin bumi. Betul. Ya kita akan bikin series gitu. Nah, sistem atau apa cara berpikir COVID seperti ini yang bangsa ini perlukan loh. With iya, all iya. due respect. Contoh ya, orang yang meyakini kayak Oppenheimer, meyakini Atlantis itu di kita. Itu orang gila kan? Dia bukan orang Indonesia, 30 tahun neliti aja. Dia yakin banget sih Atlantis itu di kita. Dari kita mana apresiasinya? Ada. Nggak ada tuh penerusnya Oppenheimer. Aku salahnya nggak terlalu tertarik Atlantis karena gue nggak terlalu percaya yang begitu-begitu aneh-aneh ya. begitu. Yang real-real Tapi aja. kalau sejarah nih, Ya, ya. Enrique, Kalinyamat, Kalinyamat let's saya, go. I'm in. Yes, Saya akan bantu. kita ke Portugal. Habis itu saya punya ini juga tuh kepengen habis itu ya kita ngomong di luar dari Ukraina. Bikinin dong. Saya Bikinin Ini apa buku-buku saya. Enrique, terus bikinin apa ke saya mau ke Netflix. Malahayati juga. Oke. ya, Malahayati. Aceh. Betul. Perempuan, waduh, Laksamana Betul. yang membunuh Head to head. Cornelis de Houtman. Ya kan? Membunuhnya Iya. head to head nggak pakai Kan jauh. nggak jauh lah. Betul. Memimpin para janda-janda Inong Bale. Inong Bali ya yang suaminya mati karena berperang. Wah, saya pikir Ya, malah keren. itu beda ya. With all due respect, kalau Cut Chahdi ini kelihatannya weak ya, atau Iya. foto-foto yang kita punya itu. Ya, Saya nggak tahu mungkin Cut itu Chahdi mungkin saat, dramanya ya. Ya, saatnya Mungkin muda filmnya atau kayak seperti gitu. apa ya. Tapi Iya. kalau lihat Malahayati ya, utamanya saya baru lihat Wow, patungnya. iya. Wah, gagah Ya, perkasa. Kayak Mulan. Kakeknya Kayak Mulan Laksamana, bapaknya Laksamana, suaminya Laksamana, Laksamana, betul. dan dia adalah Laksamana. Betul. Keren. Keren banget. Keren. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Dan enggak, hidup Indonesia lah. Kita tuh negara Indonesia. bahari bener loh, gila nggak? Kalau kita bisa mikir begitu kan keren. Makanya saya tuh agak bingung kenapa sekarang poros maritim ini nggak ada ceritanya lagi ya? Iya. Ya kan 2013 kayaknya rame. 2014 sama lagi. Sekarang tiba-tiba kok kayaknya melempem nih sibuk sama ibu kota negara. Lupa ini negara maritim. Ya, pokoknya kita berbuat aja ya, Bu. Ya. Harus, Pak I wish you luck with your Kalinyamat. Thank you so much. Dan I wish you luck with wish me your luck with Enrique. Enrique Maluku. Dan kita berharap kita belajar banyak dari Oh Ukraine. iya. Ya kan? Jangan Kita ini sampai. bangsa besar lah. Betul. Kita bangsa besar. Jangan yang sampai Bung satu Karno kali lulu betul. lantak karena Karena ya. ketidakmampuan. Karena ketidakmampuan pemahaman kita tentang geopolitik yang masih seperti ini. Dan abai pada internal affairs. Betul. Jangan sampai. Ya. Kita ributnya ya Allah, ribut azan. Baru saya ribut mau ngomong, apa. ini saya berapa hari orang lagi ribut Ukraine, Iya. strategi ini kok azan diributin. Ya bukannya hal kecil, tapi kenapa sih kita terjebak ke hal begitu? Saya tidak mau masuk ke dalam Betul. polemik itu ya. Iya, iya. Kemarin ada masalah IKN, masalah apalah, masalah arteri Dahlan, masalah Edi Mulyadi. Jadi besar bener ya? Jadi besar gitu. Jadi Kayaknya memang- energi kita tuh habis untuk habis itu. ke situ gitu. Jadi bangsa ini mau kemana malah lupa ya? Iya. Orang- Itu kadang-kadang makanya harus kita ajak lihat sejarah seorang perempuan dari tempat kecil begitu menguasai Indonesia Timur dan Barat Iya. dan melawan musuh yang musuhnya shock melihat dia gitu. Wah itu. Iya. Makanya dia diberi gelar Rainha de Jepara oleh Portugal. Reinhardt apa siapa? Ratu dari Jepara. Sebenarnya ada bahasa Portugal gua nggak bisa. Pokoknya artinya yang cantik dan gagah berani dan kaya raya. Bayangin, Ini cantik. kayaknya menggambarkan seorang koni. Bisa aja cantik. Gue belum bisa naik kapal. Nanti ya kalau udah bisa beli ya. Oke, Bu Oke, Koni. siap. Thanks. Terima kasih ya. Aduh, Selalu senang banget menarik. lo ketemu. Energi yang luar biasa kalau bicara dengan perempuan hebat satu ini. Jadi ya, saya senang hari ini kita mendapatkan perspektif yang berbeda gitu ya. Ya, kita mengutuk invasi, tapi ini juga Putin mengatakan ini bukan invasi, bahwa dia hanya membantu demilitarisasi. Ya, dia tidak meluluh lantakkan semuanya, dia masuk ke yang bagian timur, ada Donetsk di situ dan sekarang menuju Kiev. Sekarang Kiev itu barangkali dia masuk ke sana hanya untuk shock terapi aja. Tapi pinggir-pinggir aja Ya, lah. ya. Dan dia Meskipun ada gambar-gambar ngeri lah yang kakek-kakek mobilnya kena bom gitu ya, bagaimana lah, namanya juga perang. Ya, test the water juga lah ya. Bener nggak nih NATO komit untuk apa membantu? Tapi mereka sekali lagi itu yang mungkin tidak banyak yang tahu bahwa mereka secara sejarah itu adalah berasal dari satu bangsa. Ya, dari abad ke-9. Saya baca tadi sejarahnya dulu bermarkas di Kiev, wilayahnya sampai ke Uni Soviet semuanya, dan pernah juga kebalikannya dan juga pernah Switching, dikuasain ya. ya. Ibu kotanya pernah jadi Ya, Kiev, ya. pernah dikuasain juga sebelum mereka berpisah pada tahun 91. Ya, terpisah-pisah.
Tapi ada Crimea yang diambil lagi tahun 2014. Tadi Ibu Koni menerangkan dengan baik ya. Semoga kita menambah perspektif baru dan juga kita mengambil manfaat ya. Bukan manfaat lah, kita belajaran lah, hikmah. Betul, hikmah. Apa yang kita, masa orang perang kita dapat manfaat ya. Iya, betul. Tapi mendapatkan sesuatu pembelajaran kan juga. Karena banyak tadi ya, karena tadi Ukraine internal affairs, Ukraine dari border-border dia. Betul. Betul. Ya, membuat kita makin sadar bahwa hal ini ada hal yang bisa kita pelajari. Itu yang paling penting. Kita doakan cepat selesai. Betul, amin. Ya, ini saham udah mulai goyah ya. Dan jangan lupa. Saya takut Kiev rusak. Ya, Kiev rusak ya, karena beliau pernah ke sana. Ya, jadi bagaimanapun dua negara ini adalah suplai bahan-bahan pokok, bahan-bahan baku yang dibutuhkan dunia ya. Betul. Gas, kemudian mineral-mineral yang luar biasa dan hasil-hasil pertanian. Ya, saya mendengar ini ya penghasil bunga matahari terbaik matahari ya. juga terbaik. Wow. Betul. Biji bunga matahari adalah juga bahan yang menarik ya. Baik, kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Mungkin akan hadir lagi, kita akan ngomong tentang orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan hebat masa lalu yang agak-agak tidak dilupakan. Terlalu diperhatikan. Betul. Ada Tribuana Tunggadewi, ya, ada Kalinyamat, di ada Aceh Kemal ada 22 Hayati. perempuan. Ada 22 perempuan. Aceh. Hebat-hebat. Hebat-hebat. Selama ini kita kenal Cut Mutia, Cut Nyadi, Malhayati. Ada 22. Wow. Dan banyak sekali. Ada beberapa ratu yang juga menguasai Pulau Jawa dan tempat-tempat lain juga ya, kerjaan-kerjaan lain. Ya, kita jumpa lagi dari episode selanjutnya. Bye-bye.